Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atas kompaknya. Baik. Saya beri pantun dulu ya. Nah, bilang cakap. Siap? Berlibur ke Tanjung Pinang. Tacan. Ya. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Oh maaf ya, salah baca. Lagi ya. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika saya mengucapkan salam, cakep gitu. Harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantang dan bertenaga ya, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat? Yang ngejawabnya semangat, didoakan masuk surga. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, akang-akang teteh, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah karena kita hari ini masih diberikan kesempatan. Diberikan apa? Kesempatan. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ni'matani, ada dua nikmat banyak manusia lalai. Salah satunya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Nah, ketika kita sudah tahu hari ini ada pengumuman pengajian atau kajian, lalu kita memanfaatkan waktu luang kita untuk hadir di tempat ini, maka sesungguhnya kita sedang menghindar dari fitnah yang senantiasa menghantui kita, yaitu nikmat sehat dan juga waktu luang. Oleh karenanya, alhamdulillah kita semuanya bisa menghindari dua fitnah ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu semuanya, supaya pengajian ini semangat, supaya pengajian ini penuh dengan konsentrasi, kira-kira hal motivasi apa yang bisa menguatkan kita supaya semangat? Halo? Kira-kira apa? Supaya semangat? Nggak tahu jawabannya? Saya kasih tahu. Kalau Bapak dan Ibu, seandainya malaikat pencabut nyawa memberitakan tahu ke Bapak dan Ibu kalau waktu jatah umur Ibu tinggal 1 hari lagi, pangkat hijaunya datang. Bapak Ibu masih tahu dalam mimpinya, enjing waktosna Ibu maut. Gerbek Ibu teh langsung bangun. Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mimpi meninggal. Malaikat datang bahwa besok akan dicabut nyawanya. Kira-kira kalaulah seandainya itu informasi itu benar, ya, Ibu hari ini akan ngapain? Nah, ibadah. Benar kan? Kenapa Ibu ibadah? Enjing pada mau. Masalahnya kenapa kita hari ini banyak waktu luang yang tidak kita optimalkan, pengajian gak serius, karena kita menganggap bahwa hari esok kita masih
Makanya kalau kita ingin kualitas ibadahnya mungkin meningkat semangatnya, salah satunya adalah mengingat kematian. Jadi semangat. Kenapa saya ngajinya semangat? Karena pengajian ini adalah pengajian yang terakhir. Kan gitu. Betul tidak? Nah, saya teringat dalam sebuah lagu. Lagunya pernah dinyanyikan oleh artis. Lagu ini? Hah? Orang kaya. Oh, gini ngapal ah, sok pura-pura. Nah, sebelum saya mulai, coba yang belakang, yang akhwatnya maju. Ini yang depannya masih kosong. Geser. Yang belakang geser dulu. Akhwat yang belakang geser. Ayo. Maju dulu ke depan. Geser dulu. Pindah. Yang belakang, akhwat yang paling belakang. Jangan lihat lagi ke belakang, udah paling belakang. Ayo geser dulu. Dihitung sampai 5. Supaya cepat, ayo. Maju dulu ke samping ibu-ibu sebelah sini, sebelah kanannya. Tanya tos PW sih nanti. Maju dulu. Sok, geser dulu, maju ke depan, bukannya maju ke samping. Ya. Di belakang telur ayam, di depan onta. Yang telur ayam mau onta. Baik. Supaya kita semangat pengajiannya, kita ingat dulu mati. Gitu Kang Soleh ya. Kalau sholat, saya seringkali mengingatkan ke jamaah. Pada jamaah semuanya silakan untuk diluruskan dan dirapatkan shafnya. Setelah itu saya sampaikan, hadirkan dalam hati, inilah sholat yang terakhir di semasa hidup kita. Wah, langsung jamaahnya seriunan, gitu ya. Tara-tara ya, imam mengingatkan gitu ya. Kenapa? Supaya semangat ibadahnya berbeda. Coba, saya tadi ngisi pengajian, salah satu PR-nya ibu-ibu dan bapak ketika tadi pagi, PR-nya menghafalkan lagu ini supaya kita ketika kita lengoh, ketika kita lagi dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, ya selalu ingat mati, sehingga kita selalu memberikan ya dalam kehidupan kita amal terbaik. Nah, sebagaimana yayasannya. Ya, lagunya yang ini ya. Udah tahu kan? Wahai manusia, jangan tertipu daya. Fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat. Wah, ya, adi nyanyi lagu nulain makarwat apa enu kieu poho laguna tentang mau. Kita ulang lagi ya, apa-apa, tenang saja pengajiannya Mbak ya. Nah, ini coba 1, 2, 3. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya. Nah, ulang lagi. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Siap, 1, 2, 3. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, nini-nini, aki-aki, masih muda, udah tua, anu gelis maut, anu ganteng, semuanya semuanya mati ya. Semuanya pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Nah, subhanallah. Saya itu
ketika mengumandangkan atau menyanyikan lagu ini tuh subhanallah ya. Kenapa selalu kita diingatkan dengan kematian? Bahkan mungkin sehari-hari kita, kadang-kadang kita bahkan seringkali melupakan namanya kematian. Padahal kematian itu senantiasa apa? Menghantui kita. Betul? Betul nggak? Nah, pengajian teh kumaha lulus ieu ya mah. Betul nggak? Betul ya. Baik. Tapi tema kita kali ini bukan tema tentang kematian. Ya, tema yang akan saya bahas hari ini bagaimana salah satunya membahas ya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Ya, tentu saja tidak akan selesai di kesempatan ini aja. Insya Allah akan ada kesempatan yang lain, kita akan bersambung karena kitab ini nanti isinya sekitar 200 kurang halaman. Gitu ya. Baik. Nah, orang seringkali mengatakan kitab ini kitab At-Tibyan. Pernah hadangu ibu-ibu? Terang sok maca Quran? Oh sok. Salah satunya yang kalau kita sering membaca Quran, kalau kita ingin termasuk hamba Allah pecinta Al-Quran, maka kitab yang seharusnya salah satunya yang kita kuasai, yang kita pahami, yaitu kitab At-Tibyan ini. Karena Al-Quran itu, Bapak dan Ibu semuanya, ya, para ulama sepakat bahwa Al-Quran itu menjadi asbab. Menjadi apa? Asbab. Asbab apa? Kemuliaan sesuatu. Contoh, Ramadan di antara 12 bulan yang lainnya atau 11 bulan yang lainnya dalam satu tahun 12 bulan. Ya. Kita setuju nggak kalau Ramadan itu bulan yang mulia? Setuju nggak? Alasannya kenapa Ramadan mulia? Karena terkadang gitu ibu. Karena non bu? Ada? Kumaha sih itu tuh buku? Ya. Ramadan menjadi mulia karena sebabnya itu diturunkannya Al-Qur'an. Cek saha? Cek Allah, lain cek ke cenah sanes ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhana unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya. Jadi Ramadan ini menjadi bulan di antara bulan-bulan yang lain yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada peristiwa yaitu turunnya bahkan di dalam Ramadan itu sendiri ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam naon eta? Kenapa malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr? Naon bu? Kenapa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena langsung hilang gitu mah itu. CNN. Karena di malam itu Allah turunkan Al-Qur'an. Mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami ini kepada Allah. Inna anzalnahu, telah menurunkan. Apa yang diturunkan? Domirnya kepada Al-Quran. Inna anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, yaitu di malam Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu
Bisa jadi tidak ada apa-apanya kalau nggak ada peristiwa turunnya Al-Quran. Bapak dan Ibu, turunnya Al-Quran ketika Ramadan, Lailatul Qadar itu turunnya yang berangsur-angsur atau yang sekaligus? Cek saha, cek kekek deui. Lamun berangsur-angsur, meureunna turun Al-Quran teh masa weungieun, Bu. Terus jadi ibu-ibu dan bapak semuanya, Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan dalam dua fase, dua tahap. Tahap yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus 30 juz langsung, tidak ada berangsur-angsur, langsung 30 juz. Dari mana? Dari Laumul Mahfuz ke Baitul Izzah, lapisan langit yang pertama. Kapan terjadinya? Yaitu di malam Lailatul Qadar. Jadi pernah turun Al-Quran itu turun sekaligus, tapi bukan ke bumi, bukan kepada Nabi. Ya, yang sekaligus itu satu malam itu di malam Lailatul Qadar itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Dari mana? Dari lapisan langit yang pertama tadi kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qulubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu teh jadi isyarat, Bu. Kita menerima Al-Quran itu bukan dengan akal, tapi dengan hati. Nah, pentingnya kita mempelajari ya at-tibyan fi hamlatil Quran, ya, fi adabi hamlatil Quran ini, supaya kita tahu bagaimana ternyata Al-Quran itu menjadi sebab kemuliaan. Agar kita baca Quran menjadi mulia, agar menghafal Al-Quran kita menjadi mulia, karena kontradiksi. Namun kontradiksi teh berlawanan, Bu. Ibu teh sering baca Quran, ibu teh rajin menghafal Quran, ibu teh sering hadir di majelis Quran, tapi ibu nggak mulia di hadapan Allah. Itu teh namanya kontradiksi. Tidak seharusnya kita mulia dengan Al-Quran. Bisa jadi itu bisa terjadi karena kita tidak mengetahui tentang adab kita kepada Al-Quran. Ya, at-tibyan itu sendiri secara artinya adalah penjelasan. Ya, mungkin kita seringkali mengenal istilah bayan atau bayanat, ya, penjelasan. Jadi at-tibyan itu adalah penjelasan fi adabi, ya, di dalam adab hamlatil Quran, yaitu hamlah yang membawa, yang mengemban, yang dititipkan. Jadi ibu, bapak semuanya, kita semuanya harus merasa diri cing pede we. Kita itu termasuk yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan yang berat. Apa yang Rasulullah wariskan kepada kita? Al-Quran. Rasulullah mewariskan harta? Enggak. Yang Rasulullah wariskan apa? Al-Quran. Maka kita itu termasuk hamlah, yang membawa, yang mengemban warisan yang terus diestafetkan sampai akhirnya kepada kita hari ini ketika kita beriman kepada Allah dengan Al-Quran. Ya, jadi maknanya ditujukan kepada pembaca, penghafal, pengkaji Al-Quran. Maka kita semuanya punya kepentingan mengkaji kitab ini, karena kita yang diwarisi Al-Quran. Ya. Kitab ini kecil, Bu. Kalau ibu baca novel mungkin hamalannya banyak, ya. Tapi walaupun kitab ini tipis, bobotnya itu luar biasa sangat berat, ya. Kandungannya di dalamnya bukan teori, tapi yang di dalam kandungannya itu banyak praktek-praktek amal-amal yang harus dilakukan bagi kita sebagai pengemban
penjaga Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutnya wal hafidhu li hududillahi wa basyiril mu'minin dalam surat At-Taubah ayat 12. Kita ini termasuk orang yang wal hafidhu li hududillah, orang yang menjaga hukum Allah yaitu Al-Quran. Nah, kitab ini kurang dari 200 halaman ya. Yang unik dari kitab ini, kalimat-kalimatnya, bait-baitnya di dalam kitab ini, para ulama tidak menemukan sama sekali kalimat yang tidak penting ya. Tidak menemukan kalimat yang tidak penting, sehingga para ulama nggak berani membuat ringkasan. Ringkaskan, kita seringkali ya ada buku, ada ringkasan buku apa gitu ya. Para ulama nggak berani membuat ringkasan kitab ini. Kenapa? Karena isinya itu muncul nama daging hungkul. Kalimatnya itu penting-penting semua dalam bait-baitnya itu, sehingga mereka nggak berani mengikhtisar, meringkas kitab ini. Sehingga sore kalau kitab ini mau dikaji nggak boleh ada ringkasannya. Jadi nggak bisa sehari ini beres At-Tibyan. Saya juga baru hari ini membahas setengahnya dari mukadimah, belum keisi. Ya, baik. Siapa yang mengarang kitab ini? Orang mengenalnya adalah Imam An-Nawawi. Imam siapa? Imam An-Nawawi itu ada dua nama yang tersohor ulama. Namanya sama Imam An-Nawawi. Cuman bedanya Imam An-Nawawi yang menulis buku kitab At-Tibyan ini lahirnya di kota Nawa, Damaskus, di kota Syria. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu mungkin ibu pernah dengar kitab hadis Riyadus Shalihin, kantos eta teh sami pengarangna dengan kitab At-Tibyan. Lalu dari para ulama juga sangat mengakui bahwa kitab Riyadus Shalihin itu adalah jantungnya hadis. Sampai para ulama itu seringkali kalau kita mengkaji hadis maka tidak boleh terlewatkan atau bahkan pertama kali yang harus dipelajari yaitu kitab Riyadus Shalihin. Makanya sebutnya Riyad. Riyad itu bukan riyadhah, ya, bukan latihan, tapi Riyad itu adalah jalan, ya, jalannya sholihin, orang-orang yang sholih. Memang ada yang mengatakan latihannya orang-orang sholih di dalam kitab Riyadus Shalihin. Beliau juga mengarang kitab Arba'un atau Arba'in. Atos ada nggak kitab Arba'in? Nah, nanti ada berapa karya-karyanya. Tapi beliau itu ya usianya singkat. Ustaz Saleh, Imam An-Nawawi itu usianya cuma sampai 45 tahun. Ustaz Saleh berapa tahun? Nah, lebih sedikit. Imam An-Nawawi itu di usia 45 tahun sudah mengarang setidaknya 10 kitab. Bahkan beliau pernah menuliskan walaupun nggak sampai beres kitab tentang kedokteran. Luar biasa ya, produktif ya. Betul nggak Bu? Ibu tahu seberapa tahun ayeuna? Mending nggak ngakunya. Seberapa tahun? Ayah 17? Alhamdulillah ya. 17 nyingcet. 17 plus gitu maksudnya ya. Plus nanti loba gitu. Masya Allah. Karyanya luar biasa. Usianya 40 sampai 45 beliau meninggal. Ya, tapi luar biasa. Ya, di waktu yang singkat ini beliau hidupnya disedekahkan, diwakafkan untuk ilmu. Nama aslinya Imam An-Nawawi itu yaitu Yahya bin Saraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Abu Zakaria. Nama beketnya Imam An-Nawawi. Nama aslinya kia panjang Bu. Ya, mual apa? Da urang mah tara biasa. Nami orang Sunda mah hiji saha namina Asep. Asep naon? Asep we. Teu aya kapanjanganna. Gitu ya. Namanya saha? Ujang. Ujang naon? Ujang we. Makanya orang Sunda mah hese ngeunakeun nama.
Ya, sampai ke buyut. Di atas buyutnya naon tuh? Janggawareng, setelah di atas Janggawareng mau kita hafal kayak itu naganya. Silsilah ya, keluarga kita sendiri nggak hafal ya. Imam An-Nawawi ini ya, kenapa disebutnya Imam An-Nawawi? Karena dinisbatkan atau disandarkan ke kampung yang bernama Nawa di Syria, ya Syria Selatan. Ada sebuah kampung namanya Nawa. Nanti saya tunjukkan petanya. Ya, di negara Syria. Sekitar 90 km dari Damaskus. Kenapa disebutkan Damaskus? Karena Imam An-Nawawi ini belajarnya di kota Damaskus. Pada masanya beliau ya disebut nama kerennya ataupun terkenal juga sebutnya Syekh Mazhab Asy-Syafi'iyah. Ya. Jadi beliau itu Grand Syekh sasoleh. Jadi setelah Imam Asy-Syafi'i yang Imam Mazhab dia punya, Imam Asy-Syafi'i itu meninggal, itu penerusnya itu adalah Imam An-Nawawi, Grand Syekhnya. Jadi orang jadi rujukan mazhab Imam Syafi'i itu kepada Imam An-Nawawi, ya, Grand Syekhnya. Karena beliau juga bermazhab Imam Syafi'i. Ya. Ayahnya, subhanallah ini, makanya ini ibu dan bapak tidak boleh berkecil hati. Bisa jadi kita bukan siapa-siapa. Kita hanya ibu rumah tangga biasa. Suami kita yang sudah menikah bisa jadi pekerja biasa. Tapi kita lihat, jangan kita berkecil hati mendidik anak kita, mempersiapkan anak-anak kita agar anak-anak kita jauh lebih baik dan terbaik daripada kita sendiri. Imam An-Nawawi itu bapaknya seorang pedagang. Ya, pedagang apa? Warung kelontongan. Ya, warung kebutuhan sehari-hari, sembako. Tapi luar biasa anaknya menjadi seorang ulama besar. Sebelum saya lanjutkan, Imam An-Nawawi itu tadi ada yang dari Syria yang mengarang buku ini. Ada juga Imam Nawawi yang lain, itu yang orang Indonesia, Bu. Ada orang Indonesia, ada namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Orang mana tah? Orang Banten. Salah satu kitab yang beliau tulis adalah Safinatun Najah, kitab fikih yang disarahkan jadi kitab Fathul Mu'in dan seterusnya. Beliau juga seorang ulama besar, dikenal di Timur Tengah walaupun orang Indonesia. Ya, beliau juga bermazhab Syafi'i. Kembali lagi, di masa kecilnya Imam An-Nawawi ini lahir di bulan Muharram 631 Hijriah. Pada usia 10 tahun beliau sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk hafal Al-Quran seperti gurunya. Kalau Imam Syafi'i berapa tahun? 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Urang kok seberapa tahun? Bu, kok seberapa tahun? Sampai 17 plus. Kok seberapa ayat Al-Quran terus dihafal? 17 plus. Nah, supaya teka itu gitu ya. Padahal peserta hiji ayat mah. Masya Allah. Beliau tuh di umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Walaupun dalam keadaan membantu ngajaga toko, Bu, warung kelontongan, tapi di masa-masa kecilnya ketika membantu ayahnya menjaga toko itu, beliau tidak lepas dengan Al-Quran. Mun urang mah, Bu, nya ngajagaan warung, ngawarung, pasti mun teu ngomeh HP naon? Nunutan. Mun teu nunutan, nuju ngemil. Makanya warungnya seep kudu ngajagaan. Masya Allah ya. Ini, Bu, beliau tuh ketika menunggu tokonya, beliau sambil menghafal sampai pada akhirnya usia 10 tahun tos hafal. Tos hafalnya di mana ngapal kena? Di warung. Selain di tempat pengajian. Luar biasa ya. Nah, dia juga di usia masih kecil ini kesibukannya selain menjaga warung juga belajar fikih.
ya kepada ahlinya, sehingga beliau termasuk orang fuqaha. Nanti ada berapa karya-karyanya. Nah, jadi ini petanya Bu, ya. Ini kota Nawa nih. Nah, beliau itu dari kota Nawa belajar cekurang mah santren di kota Damaskus. Beliau menimba ilmunya di sini. Sampai beliau dewasa dan nanti di akhir hayatnya beliau pulang lagi ke kota Nawa. Meninggalnya di kota Nawa juga. Ya. Lahir di kota kampungnya, yang berjalan untuk menuntut ilmu ke Damaskus. Yang luar biasa dari Imam An-Nawawi ini, ya, berbeda dengan anak-anak pada umumnya Bu, Pak, apalagi anak-anak sekarang, termasuk anak saya juga, ya, main HP, nah saminya, gitu. Jadi di masa anak-anaknya, ia memilih belajar. Para santri, ya, beliau ini memilih belajar dan enggan bermain bersama teman sebayanya. Jadi kalau menghabiskan waktu itu belajar, ya. Komo kalau HP mata rata canaya, gitu ya, luar biasa ya. Bahkan beliau itu menangis, ya, karena nggak mau bermain. Mun aya nu maksa ameng Bu, mun urang mah di pasar piknik dan orang tuanya hoyong piknik, kelas banyak. Kadang-kadang orang tuanya nu hoyong piknik, anak nama tepati sampai anaknya ceuring. Nah, Imam An-Nawawi itu gini, sehingga ayeuna nanya pesan salah ya, anak nama bung ngaji pasti dia. Nah begitu, luar biasa ya. Beliau itu menangis ketika diajak bermain. Kenapa? Karena beliau ingin fokus dengan ilmu. Nah, menyaksikan itu, ada seorang syekh menyaksikan Imam An-Nawawi di masa kecil. Semangatnya luar biasa menuntut ilmunya, yaitu Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maraqisi. Ya, pada saat itu sedang melintasi rumahnya Imam An-Nawawi, ya, memberikan nasihat kepada ayahnya, Pak, anak bapak teh potensinya luar biasa, semangat menuntut ilmunya. Gimana kalau saya bawa anak bapak ke kota Damaskus untuk belajar ilmu di sana? Apa yang dilakukan ayahnya ketika dikunjungi oleh Syekh ini? Bapaknya, dia mengikhlaskan anaknya di usia 10 tahun untuk pergi menuntut ilmu. 10 tahun loh. Bu, Pak, biasanya kalau kita memasantrenkan anak jauh-jauh, siapa yang nggak siap? Siapa yang nggak siap? Hah? Anaknya. Selain anaknya, orang tua anak. Hariwang 10 tahun. Pas diantarkan ke pesantren, pas nyampe di pesantren, orang tuanya pulang, orang tua anak nangis. Terus punya, saking cintanya kita kepada anak. Ini orang tuanya Imam An-Nawawi ini mengikhlaskan anaknya untuk, ya, menimba ilmu di kota Damaskus. Nah, kuliah ataupun belajarnya beliau di tahun 649 Hijriah diantar oleh ayahnya ke kota Damaskus, ya, sampai kuliah di Darul Hadis. Ya, nanti kalau di Damaskus itu ada masjid namanya Masjid Al-Muawi, ya, Al-Muawi. Nah, itu tempat belajarnya Imam An-Nawawi. Selama 2 tahun kuliah, beliau tidak pernah punggungnya. Kebayang nih, saya lagi mencoba membayangkan Bapak dan Ibu semuanya. Selama 2 tahun kuliah, beliau itu tidak pernah meletakkan punggungnya ke tempat tidur, kecuali teka haja nunutan. Luar biasa ya. Hari-harinya beliau duduk dan mengkaji ilmu. Da urang mah atuh Bu, can ge 2 jam geus arat. Pinggang karasa gitu ini ya. Oh deui tos seueur miss call. Dan seterusnya, luar biasa ini. Ya. Imam An-Nawawi ini selama 2 tahun, ya, hampir tidak pernah meletakkan punggungnya ke tempat tidur. Kenapa? Karena beliau tidurnya juga di tempat duduknya. Urang mah ngahaja aya tempat tidur, merenang di sprean, kasurna empuk, aya bantal, aya kasur. Wah, pokoknya mengeunah. Terus betul? Sehingga apa yang terjadi?
lebih banyak waktu produktifnya atau waktu tidur? Tidur. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ingin punya anak suatu saat menjadi seorang ulama, didiklah dari kecil, ciptakan kondisi rumah kita agar anak kita menjadi seorang ulama. Memang berat. Ya. Sehari mengkaji 12 mata kuliah, sehari loh. Ustaz Mahfud sehari berapa mata kuliah? 12 mata kuliah. Dan apa yang beliau lakukan? 12 mata kuliah itu beliau catat dan beliau hafalkan semuanya. Ya, kitab-kitab hadis belajar langsung hafalin. Makanya nggak ada waktu untuk bermain, tidur dan seterusnya. Ada tidurnya mah gitu ya. Nah, di hadapan para masyayikh. Di usia 19 tahun nanti tadi diantar ke Damaskus ya. Makannya sehari-hari tidak banyak. Hanya 1 ka'ab. Mana ka'ab? Ya, Imam An-Nawawi itu makannya cuma 1 kali. 1 kali pun itu 1 ka'ab. Ka'ab itu kue, ka'ab. Ya, makanan khasnya orang Arab ya. Dan buah tin, kebayang. Makanya para ulama terdahulu salah satunya kata mereka, kalau kita lagi menuntut ilmu janganlah banyak makan. Nih ya, bagi kita yang tulab, yang suka tolabul ilmi, saacan ngaos tong seueur teuing tuang pas dongkap di majelis taklim tunduk eta teh seueur tuang tos kitu teh wih majelis taklim teh ngarancanakeun tuh jadi naon atuh hirup urang teh tuang jeung tuang habis kajian ibu bade ka mana pas di jalan teh habis ngaos urang ka baso yuk kan gitu nya harus Bu tos kitu teh ngajak nanti Ustaz Soleh deh ditraktir Bu. Masya Allah ya, sehari 1 kali nih. Kenapa? Karena beliau mendawamkan untuk senantiasa saum. Luar biasa ya. Nah, maksudnya makan sekali ya beliau minum, banyak minum supaya asupan energinya tetap ada. Kenapa beliau makan sehari dan 1 hari 1 kali sehari? Agar terhindar dari ngantuk dan tidur karena banyak makan. Ya. Karir beliau di tahun 651 Hijriah beliau menunaikan haji bersama ayahnya. Lalu 660 usia 30 tahun dia memulai karirnya menulis. Jadi di usia 30 tahun beliau mulai menulis kitab. Ya. Tahun 65 selama 5 tahun, bayangkan ya, atau bahkan 4 tahun lah memimpin sebuah kampus Darul Hadis. Luar biasa ya, usia muda udah memimpin kampus Darul Hadis. Kenikmatan tertinggi yang beliau rasakan adalah ya menuntut ilmu hingga membuatnya tak sempat berpikir untuk menikmati makanan, pakaian, bahkan di semasa hidupnya Imam An-Nawawi ini sampai meninggal belum menikah. Beliau bukan menunda pernikahan karena tidak sempat ya, tidak sempat untuk memikirkan nikah. Bayangkan ya, Kang Jenang sibuk dengan ilmu, poho kanu nikah, urang mah keur kuliah ingat nikah. Jangan usah. Soalnya ustadznya papa nasuai datang kiraha nikah, dosa gitu ya. Masya Allah. Sampai usia tadi 40-an itu beliau 45 tahun meninggal itu belum menikah. Ya, karena disibukkan dengan ilmu luar biasa ya. Ini salah satu karya-karya yang terkenalnya. Di antara karya-karya ini ada karya yang lainnya juga, kitab-kitabnya. Kitab yang pertama adalah Syarah Sahih Muslim. Ya, ada Syarah Sahih Muslim yang beliau karangannya Imam An-Nawawi. Apalagi ada Majmu' ya, Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, itu juga beliau. Ada Riyadhus Shalihin ya, kitab-kitab hadis nih. Lalu ada Al-Azkar. Al-Azkar itu kitab apa? Buku-buku tentang zikir masyhur.
Ya, doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Beliau mengarang bukunya Al-Azkar. Atau Arba'un An-Nawawi, ada Minhajul Fiqih, dan termasuk di dalam yang kita bahas yaitu kitab yang kita bahas At-Tibyan. Ya. Akhir hayatnya tahun 676 setelah mengembalikan semua buku-buku yang dipinjamnya. Ini ya luar biasanya beliau ya. Beliau 1 tahun menjelang meninggalnya, beliau itu mengembalikan buku-buku yang pernah beliau pinjam kepada pemiliknya. Orang masuk rajin minjem buku tapi poho balikeun. Pas di rumah teh nah ibu hebat seueur bukuna nya nang nambut kang hilap buka saha eta nu gaduhna. Saking kita lupa. Ya, 1 tahun menjelang peninggalannya itu beliau tuh ya mengembalikan semua buku-buku yang dipinjamnya. Lalu apa yang beliau lakukan? Selain meminjamkan buku-bukunya, mengembalikan bukunya, beliau menziarahi para guru-gurunya. Luar biasa ya. Seraya berdoa dan menangis ya ketika menziarahi makam-makam guru-gurunya yang sudah meninggal. Setelah itu apa beliau yang ini setahun ceritanya sebelum 1 tahun sebelum meninggal. Ya. 1 tahun menjelang meninggal itu beliau luar biasa ya. Apa hak-haknya terhadap orang-orang terdekatnya beliau tunaikan. Ya, beliau mengunjungi rekan-rekannya dan berpamitan ke semua orang teman-temannya. Lalu dia pulang ke Nawa. Ya. Di tengah perjalanannya beliau juga sempat ziarah ke Baitul Maqdis. Jadi berkunjung ke guru-gurunya, ke teman-temannya, termasuk ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ya. Nah, setelah di Nawa, setelah beliau pulang ke kampung halaman, kampung Nawa, beliau sakit dan akhirnya beliau meninggal. Meninggalnya di kampung Nawa. Saya kemarin searching di internet tentang makam beliau, sekarang itu sudah tinggal puing-puing karena ada yang ngebom makamnya. Ya, makamnya. Jadi sekarang tinggal puing-puingnya aja, padahal makamnya luar biasa. Nah, disinilah ya tempatnya. Nanti bisa lihat di Google Map. Nah, lalu kita akan sedikit bahas mukadimahnya tentang Muqaddimatul Mu'allaf atau Mu'allif ya. Pengantar penyusun bukunya. Ini kita belum istilahnya belum mengkaji isinya, baru pengantar tentang beliaunya dulu. Karena salah satu tradisi para ulama terdahulu, sebelum kita mengkaji buku, kita harus takrim wa ta'zim kepada penulis kitab. Salah satunya kita kenali dulu siapa penulisnya. Setelah dikenali, kita cintai dulu penulis kitabnya. Kalau itu sudah dilakukan, ada hubungan hati kita dengan penulisnya, maka insya Allah akan ada kemudahan kita untuk memahami bukunya. Jadi kalau ibunya bu ingin membaca buku, lihat dulu siapa penulisnya. Kadang-kadang kurang makannya, hayang ringkan sana wae, baca siapa penulisnya. Setelah kita kenal, kita cintai penulisnya, baru ada ikatan hati kita dengan penulis. Itu akan memudahkan kita dalam mengkaji sebuah buku. Salah satu juga gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi qala Syekh ya, berkata Syekh yang faqih ya, Syekh yang faqih atau pakar al-imamul alimu ya, pakar yang alim ya di dalam di dalam fikih. Jadi beliau itu pakar di dalam fikih, bahkan sebutnya Grand Syekh, penerus Imam Asy-Syafi'i ya, imam besar ya, yang dhabit ya, yang dhabit itu yang sebelum dhabit zahid ya, orang yang zuhud. Beliau itu sangat luar biasa begitu ya, sangat zuhud, makan hanya 1 kali dalam sehari, padahal beliau itu bukan nggak bisa makan, bukan nggak mampu ya, sangat zuhudnya beliau ya. Juga dhabit, beliau memiliki hafalan yang kuat ya. Dhabit itu jadi kalau para santri menghafal Al-Quran, kita punya mimpi, punya cita-cita ingin memiliki hafalan yang dhabit. Dhabit itu hafalan yang kuat. Hafalan yang kuat naon? Seandainya kita ngalamun lagi baca Quran atau nunutan baca Quran, lagi baca Quran nunutan,
bacaan Quran kita normal we. Hafalan Quran kita nggak pernah salah. Itu hafalan Quran yang dobit. Sehingga orangnya baca Fatihah dobit tuh. Wah, dobitnya Allah Akbar. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nunutan kita teh sampai ke hafalan dulu. Sampai pas, aduh, nangis sholat dulu ini. Memang betul, udah beres. Saking hafalannya kuat. Di surat Al-Fatihah tapi nah beliau tuh hafalannya kuat di 30 juz tuh luar biasa ya. Mungkin itu profesional. Ya. Telah meneliti ilmu syariah dan juga menghidupkan ilmu agama ya. Nah, ini sebuah karunia ya kepada beliau ya, segala puji alhamdulillahil karim ya. Segala puji kepada Allah yang telah memberi ya, Maha Pemberi, Maha Pengasih ya, yang memiliki banyak karunia, yang memiliki sikap ihsan, yang memiliki petunjuk kepada iman. Allah telah melebihkan kepada kita agama di atas agama yang lain. Jadi beliau memulai kitabnya dengan kalimat pujian kepada Allah. Beliau luar biasa menunjukkan zuhudnya. Beliau menulis bukunya tidak membanggakan dirinya, tapi di kalimat yang pertama beliau tuliskan dalam bukunya adalah memuji Allah. Luar biasa ya. Makanya tadi pagi saya menyampaikan di dalam pengajian ada 3 perkara. 3 perkara apa yang bisa menghancurkan amal soleh kita? Salah satunya adalah wa'ijabul mar'i binafsi, yaitu berbangga atau sombong atas dirinya. Hancur kalau kita punya sifat sombong terhadap diri sendiri, merasa paling soleh, merasa paling alim dan seterusnya. Hati-hati ya. Nah, ini di muqaddimahnya beliau menyampaikan seperti ini. Salawat Imam An-Nawawi ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi ya. Kalau kita mendengar kata Nabi, Imam An-Nawawi ini meskipun hanya mendengarkan kata domir itu kayak gini. Misalkan kita menyebutkan kemarin katanya, nyahnya itu berarti siapa bu? Orang lah. Nah, kalau nyahnya itu kepada Rasulullah, beliau selalu melanjutkan dengan kata sholawat sallallahu alaihi. Ibaratkan saya bilang gini bu, di dalam Islam ya, Rasulullah langsung disamber sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nggak disebutkan kata Muhammadnya, tapi beliau tuh luar biasa takzim wa takrim wa ta'zimnya kepada Rasulullah. Walaupun tidak disebutkan namanya langsung, beliau selalu melanjutkannya dengan salawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa disebutkan namanya secara syarih itu secara jelas nama Muhammadnya, tapi beliau selalu mengucapkan salawat ya. Seperti itu ya. Nah, ini sebagaimana surat Al-Fussilat dan juga surat Al-Baqarah ayat 23. Gimana surat Al-Baqarah ayat 23, 24. Halo? Bagaimana bunyinya? Al-Baqarah ayat 23. Yang kedengaran? Hah? Wa in kuntum fi raibin. Gimana sih? Apa? Ya. Kalau ayat 24-nya? Fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu. Apa dua ayat ini telah menjelaskan tentang apa? Tentang mukjizat Al-Quran. Seandainya kamu datangkan para ahli bahasa, ahli sihir dan seterusnya, nggak mungkin kamu bisa membuat satu surah dengan Al-Quran, semisal dengan Al-Quran ya. Kan gitu ya. Nah, ini kenapa beliau selalu mengamalkan membaca salawat? Karena beliau nggak mau termasuk yang disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhil
man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang kikir, orang yang bakhil, kopet. Tahu kopet? Ya, meregese, buntut kasiran. Ya, orang yang pelit, termasuk orang yang paling pelit bahasanya, orang yang terkikir, yaitu di saat disebutkan namaku, kata Rasulullah SAW, maka dia tidak bersolawat atasku. Makanya kalau kita mendengar kata Rasul, kata Nabi, kata Muhammad, kita selalu sambar kalimat itu dengan sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ada kalimat salawatnya beda-beda, kadang ada orang yang melanjutkan dengan kalimat tambahan. Tapi pada prinsipnya bersolawat atas Nabi. Atas Nabi, nah lanjutin, harusnya disebar karena orang itu tara biasa. Salawat kepada Nabi. Nah gitu, jadi kita harus tahu yang disebutkan itu Nabi Muhammad, jadi langsung sambar. Ya, Imam Manawi itu luar biasa begitu ya. Nah ini seringkali ada yang perlu kita koreksi nih. Lihat Bu, nih, so dengan huruf lam berbaris fathah. Kebanyakan kaum muslimin membacanya sallallahu. Terus deh, sallallahu alaihi wasallam. Sana sallallahu alaihi wasallam. Kita seringnya kita panjatkan sholawat atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu. Jadi sallallahu. Nah, belajar yang benar ya, sholawatnya bukan sallallahu tapi sallallahu lallahu alaihi wasallam. Wasallamnya pendek Bu ya, jangan wasallam karena bukan assalam, bukan, beda ya, wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kalimat pujian itu juga seringkali para sahabat disebutnya, digelari dengan pujiannya radhiyallahu anhu. Kalau dia laki, sahabatnya laki. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau berdua anhuma. Kalau banyak laki-laki anhum. Kalau banyaknya perempuan anhunna. Tapi di antara sahabat ada seorang sahabat walaupun disebutkan namanya satu seorang sahabat, tapi banyak para ulama dan para tabi'in menyebutkannya radhiyallahu anhum. Padahal hum itu untuk siapa Bu? Untuk banyak. Ini disebutkan namanya radhiyallahu anhum para ulama. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah orangnya nyamber Bu, kalau disebutkan nama sahabat langsung doanya radhiyallahu. Nah gitu, biasakan takzim wa takrim kepada sahabat, ketika disebutkan namanya langsung doanya radhiyallahu anhu. Jangan ya, Rasulullah punya sahabat Umar bin Khattab, berarti cicing ubenteng langsung sabar radhiyallahu anhu. Nah Abu Bakar As-Siddiq, orang para ulama, oleh para tabi'in digelari radhiyallahu anhum. Kenapa radhiyallahu anhum? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki keluarga, bahkan mungkin borondoyotana keluarganya, mereka beriman kepada Allah sehingga Allah ridho atas keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sebutnya radhiyallahu anhum. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Gimana bunyinya? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 3 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 hatta idza balagha ashuddahu balagha 40 syahra. Apa? Enggak kedengaran santai teh. Halo? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati
an'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'malu shalihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal. Yang dimaksud ayat ini itu adalah yang diceritakan adalah keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa ya, sampai diabadikan begitu dalam Al-Quran. Jam seberapa ini? Atos lewat. Ya, Kang Dinas terus ngicepan. Baik ya, saya akan tutup insyaallah slide-nya habis. Nah, jadi fungsi Al-Quran ya itu adalah menyegarkan hati. Bapak dan Ibu, jadikan Al-Quran itu musim seminya kita. Disebutnya apa? Rabi', musim hati. Kenapa musim semi? Karena Al-Quran itu bisa menyegarkan hati-hati kita yang gersang. Makanya kita seringkali mendengar ada obat hati. Obat hati itu apa? Salah satunya adalah baca Al-Quran dan maknanya. Makanya Bapak dan Ibu semuanya, kalau orang bersih hatinya, kalau orang hatinya segar, maka sehari-harinya dia tidak akan terlepas dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi sebaliknya, kalau hatinya sedang bermasalah, hatinya sedang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dia orang yang bermasalah interaksinya dengan Al-Quran. Jadi Ibu, hari ini sudah baca Quran? Sudah belum? Alhamdulillah, hati kita dalam keadaan musim semi. Allah akan membahagiakan kita. Jadi kalau kita satu saat, ya Allah kenapa ya hari ini mencek anak muda mah ini teh hoki gitu ya, datang ke jalan dijalikeun, ketemu sama teman diomongkeun asa teh hoki, cek anak muda. Itu terjadi kenapa? Salah satunya adalah kita jauh dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bagi orang yang beriman adalah Rabi', musim semi yang bisa menyegarkan. Orang yang punya mata hati yang bersih dan sangat ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang hubungannya baik dengan Al-Quran. Jadi bagi hatinya yang bermasalah, akan bermasalah interaksinya dengan Al-Quran. Kalau dia bermasalah ibadahnya, pasti ada masalah dengan Al-Quran. Ya. Nah hanya sholat berjamaah teh hoream bermasalah dengan Al-Quran. Ngabantu baturkan hese, ada masalah dengan Al-Quran. Sulit memaafkan kesalahan orang lain, ada masalah dengan Al-Quran. Saya yakin. Karena orang yang interaksi dengan Al-Qurannya baik, maka hatinya akan disegarkan oleh Al-Quran. Gitu Bu, Pak. Ya. Jadi mau ada masalah di rumah dengan suami, dengan istri, berarti ada masalah hidup orang dengan maka yang harus pertama kali kita perbaiki hidup kita yaitu hubungan kita dengan Al-Quran. Udah usah lewat ya. Al-Quran itu tak pernah usang meski banyak diulang. Bu, Al-Quran itu kalaupun dibaca di balik muter berkali-kali, sebulan baca khatam 3 kali, 4 kali, kita tidak akan pernah merasa bosan. Bahkan semakin dibaca semakin menarik. Nah ini laguna dibolak balik kok makin dibaca semakin menarik. Coba kau tambah sampai mata gak mau melirik gitu ya. Nah itu Kang Ustaz Salim hafal lagunya selagi Ustaz Salim masih muda. Ya Kang saya, lagu ini luar biasa ya, sampai sebutnya rumus canggih karena semua aspek kehidupan kita ada di dalam Al-Quran ya. Nah berarti ada 2 lagu tadi lagu tentang kematian, lagu tentang ini hafalkeun ya. Ya Masya Allah, pulang dia selain ngapalkeun Quran, ngapalkeun lagu gitu. Masya Allah ya. Ini lagu ini bagus Bu, mengingatkan kita supaya kita semangat interaksi dengan Al-Quran ya. Maka itu ya, orang bilang kalau baca Quran
hati jadi tentram, hati jadi ringan. Lalu ku coba dan terus ku coba, ternyata ya benar, syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Buktikan Bu, ibu baca Quran, moal goreng patut akhlakna. Kalau kita sering baca Quran, perkataan kita akan sebutnya qaulan syadida. Kata kita itu akan berbobot Bu. Moal ngambang-ngambang, moal. Jadi mun ibu ya suaminya goreng patut akhlakna ngambekan wae, suruh rajin baca Quran. Termasuk ibu oke. Saeutik ngambak, oh berarti ada masalah dengan Quran. Perbaiki bacaan Quran kita, perbanyak hubungan kita dengan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu tidak pernah asing, tidak pernah usang. Ya, meskipun dibaca banyak, berkali-kali, diulang-ulang, bahkan mengalami perubahan zaman, kita tidak akan pernah merasa bosan. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan sebutnya. Ya. Jadi dia tidak pernah bosan walaupun dengan banyaknya pengulangan, perubahan waktu dan zaman. Ya. Di dalam fi zilalil Quran ya, Said Qutb pernah menyebutkannya al hayatu fi zilalil Quran ni'mah ya'rifuha. Ya, beliau pernah menyebutkan ya, sesungguhnya hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat yang cita rasanya tidak mungkin bisa dirasakan kecuali orang yang pernah mencicipi nikmatnya bersama Al-Quran. Jadi ibu, kenapa ya dia teh baca Quran teh nikmat gitu ya, seperti adem, karena kita nggak pernah kenikmatan interaksi dengan Al-Quran itu nggak akan pernah dirasakan oleh orang lain kecuali orang yang menikmatinya. Kata siapa? Kata Said Qutb di dalam tafsir Bidilalil Quran, di dalam mukadimah itu. Makanya Al-Quran itu mudah dihafal tuh. Al-Quran mudah atau sulit dihafal? Halo? Mudah atau sulit? Dimudahkan. Sebentar saya lihat dulu waktu asar. Terdaftar lagi ya. Baik, Al-Quran itu mudah dihafal, dipelajari ya, dan sudah jaminan Allah penjaganya. Ya, di dalam sarahnya itu di dalam baitnya wa yassarahu lidzikri hatta istazharahu sigharul wildan. Ya, Allah telah memudahkan untuk diingat. Al-Quran itu dipelajari sampai anak kecil pun bisa hafal Quran. Ya. Dan Allah yang menjamin penjaganya dari kemungkinan orang-orang yang merubahnya. Al-Quran dijaga dengan saya memuji Allah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pergantian waktu, ya, Allah jaga. Baik Bapak dan Ibu semuanya, karena sebentar lagi sudah menjelang asar, saya nggak bisa memperpanjang pembahasan kita. Ini baru setengahnya dari muqaddimah kitab apa tadi? At-Tibyan fi adabil hamlatil Quran. Insyaallah seandainya kita berjodoh bertemu lagi di dalam majelis yang sama, kita akan lanjutkan bahasannya kitab At-Tibyan. Belum sampai isi ya. Gimana adab-adab bersama Quran teh? Belum. Insyaallah supaya memotivasi kita nanti bisa hadir. Demikian, mohon maaf ya kalau tidak ada sesi pertanyaan karena waktu juga terbatas. Sedang asar. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.